Ya, welcome back on Select Channel teman-teman. Masih di serial Golang in Advance ya. Topik yang berikutnya pengen gue bahas setelah sebelumnya kita bahas solid programming ya, yaitu adalah perihal teknik Golang ya. Salah satunya adalah dependency injections di bahasa pemrograman Go. Nah, sebelum kita masuk ke dependency injection teman-teman perlu ngerti bagian constructor ya pada sebuah struct ya. Gimana caranya bikin constructor untuk sebuah struct di bahasa pemrograman Go. Nah, karena memang Golang itu bukan OOP fully implemented gitu ya, jadi agak berbeda untuk bikin konstruktornya. Jadi kita bikin, kalau teman-teman ingat ya di awal-awal banget ya, kalau pas gue jelasin data struktur gitu ya, itu kan gue selalu bikin konstruktor ya. Nah, kurang lebih caranya seperti itu teman-teman. Misal di kalkulator nih teman-teman. Ada type calculator, struct, terus ada methodnya ya. Nah selama ini kalau kita mau pakai diskon calculator kan kita langsung instansiate pakai struct-nya ya kan. Nah lebih bagus kalau kita bikin konstruktornya teman-teman ya. Func new discount calculator. Oke. Nah nanti ini mereturn sebuah bisa address gitu ya, atau bisa struct-nya langsung. Nah biasanya gitu ya, biasanya itu pakai mereturn sebuah address-nya. Jadi nanti pada saat buat itu gitu ya, pada saat menginstansiate sebuah struct-nya, dia akan create by default di heap gitu ya. Nah kalau teman-teman belum mengerti tentang heap dan stack, teman-teman bisa lihat video ini ya. Oke, nah berarti akan mereturn sebuah address dari discount calculator. Ya. Oke, nah ini adalah konstruktor normal. Ya, jadi pada saat teman-teman mau menginisiasi sebuah struct discount calculator, ya udah panggil method ini. Nah karena ya lihat, karena discount calculator ini punya parameter ya percentage, berarti kita masukin di sini ya kan, percentage uin. Oke, percentage, masukin percentage ya, atau ini loh biar gampang. Oke, atau sebenarnya kalau teman-teman ngikutin gue di bagian clean code ya, nah ini sebisa mungkin jangan gunakan variabel singkat ini ya. Jadi sebisa mungkin codingan teman-teman itu sudah merepresentasikan maksud dari codingannya. Jadi tulis saja percentage. Di sini percentage. Oke. Nah, sebenarnya ya dependency injection pun sama, hampir sama seperti ini gitu ya. Cuman bedanya yang disebut sebagai dependency injections adalah ketika mempassing sebuah parameter yang dibutuhkan oleh struct ini gitu ya. Makanya ini disebut sebenarnya ya, ini disebut sebagai dependency injection juga teman-teman. Misal ya, gue mau pakai discount calculator di sini. Nah ini discount calculator, instead of kayak gini, gue panggilnya gini teman-teman. Calculator new discount calculator, masukin discountnya 10 atau 50 misalkan gitu ya. Sorry, bukan new calculator ya, new discount harusnya ya. Nah ini berarti langsung aja call-nya karena dia mereturn sebuah pointer ya kan. Nah ini kalau kita jalanin teman-teman, run main.go, lihat masih exactly sama ya, cuman perbedaannya terletak pada menginstansiate sebuah kalkulatornya. Instead of kita panggil struct-nya gitu ya, kita pakai new discount calculator gitu ya. Nah ini yang disebut sebagai dependency injections. Cuman ya di Golang itu biasanya disebut sebagai dependency injections itu ketika kita mempassing sebuah dependency yang bersifat interface ya. Contoh misalkan kayak gua mau mana ya yang struct-nya ada interface-nya deh. Nah ini payment ya, gua mau menginstansiate sebuah integrated invoice di sini. Nah ini instead of kita panggil seperti ini, kita panggil method untuk new integrated invoice-nya. Berarti kita buat dulu ya, berarti di sini. Nah ini func new integrated invoice, terus mereturn sebuah integrated invoice. Oke, return address dari integrated invoice. Karena dia punya salah satu atribut yaitu payment, berarti di sini harus kita passing ya, payment order payment. Oke, masukin berarti di sini payment sama dengan payment ya. Oke, nah ini
di main ini, nah ini instead of kita injek langsung teman-teman, ini gua hapus ya. Jadi invoice sama dengan invoice new integrated invoice. Nah, masukin paymentnya di sini. Paymentnya dari mana? Nah, kita instansinya dulu di atas gitu ya. Misal payment yang pertama itu yang X vendor misalkan ya, berarti X payment. Oke. Kita bikin payment X payment. Terus yang berikutnya ada Y payment. Itu address dari payment Y payment ya. Oke, nah ini kita masukin di sini teman-teman. Oke, misalkan invoice-nya gue pengen pakai X payment dulu misalkan, ya. Berarti yang ini kan nggak kepake nih, gue komenin dulu biar nggak error ya, karena ada warning di Golang itu biasanya. Sorry. Nah lihat, tetap jalan, ya, menggunakan sistem vendor yang X. Ya, yang X dimasukin ke dalam new integrated invoice. Nah, sekarang invoice-nya sekarang jadi pakai yang X payment. Oke? Nah, kalau misalkan pengen ganti gitu ya, ya udah tinggal ininya kita komen dulu karena nanti akan raise error di Golang. Ini ganti jadi Y payment. Oke. Ini tinggal ganti jadi Y payment. Ya. Tuh, berubah jadi Y payment. Jadi codingannya lebih clean ya, instead of kita menginisiasi objek invoice-nya gitu ya, terus dalam invoice-nya kita bikin objek gini gitu ya. Lebih baik pakai gunakan konstruktor seperti ini. Tujuan lain dari konstruktor diantaranya gitu ya adalah bisa bikin validasi dulu teman-teman. Jadi misalkan di sini kondisinya mau dicek dulu, misalkan if payment dot pay bla 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 misalkan, itu bisa gitu ya. Jadi kita bisa bikin validasi terhadap struct yang mau kita instantiate gitu ya. Itu gunanya dari constructor teman-teman. Oke, nah ini adalah salah satu teknik yang sering digunakan, yaitu dependency injection ya. Jadi ketika kita punya sebuah interface gitu ya dalam sebuah struct kita, yang mana berarti kan interface ini sebenarnya akan ada bentuk implementasi langsungnya nanti gitu ya. Contoh di payment ini kan integrated invoice nggak tahu soal cara melakukan payment gitu kan, yang tahu ya modul paymentnya itu sendiri kan. Di sini kan ada X payment, ada Y payment gitu. Tapi yang penting, yang jelas adalah integrated invoice perlu yang namanya payment ya, karena untuk bayar di sini kan i.pay ini, payment.pay ini. Tapi nggak perlu tahu implementasi langsungnya seperti apa. Nah, kalau kita punya hal yang seperti ini gitu ya, lebih baik gunakan dependency injections, oke, supaya nanti bisa lebih dynamic nih. Serta kita juga bisa melakukan validasi terhadap dependency yang mau diinjek ke sini. Oke, itu tentang dependency injections principle.